Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Nur Arofa Febrilian, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Menindaklanjuti tugas di video sebelumnya tentang judul-judul penelitian sastra, di sini saya akan mengupas lebih mengenai judul-judul penelitian sastra saya. Di sini saya akan mengupas mengenai fakta-fakta penelitian. Jadi di dalam sebuah penelitian itu pastilah ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Jadi di dalam penelitian itu haruslah hendaknya mencakup fakta-fakta penelitian sastra. Di sini fakta penelitian sastra mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu fakta kemanusiaan, yang kedua fakta sosial, dan yang ketiga adalah fakta mental. Di sini fakta kemanusiaan menyangkut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra dan manfaatnya. Sedangkan di fakta sosial merupakan hal yang melatar belakangi kemunculan karya tersebut. Dan yang ketiga adalah fakta mental, yaitu tentang perenungan seorang peneliti. Jadi setelah peneliti itu meneliti karya tersebut, dia akan mengetahui apa pengaruhnya di dalam kehidupan dan dampaknya saat itu seperti apa. Langsung saja akan saya bahas yang pertama itu mengenai puisi saya. Kemarin jadi di puisi saya ini di dalam fakta kemanusiaan yang pertama itu mengandung nilai religi, karena saya mengangkat puisinya Amir Hamzah. Di sini saya mengangkat judul analisis puisi sajak-sajak doa Amir Hamzah dalam buku antologi puisinya. Puisi yang dipakai oleh Amir Hamzah itu begitu luar biasa menurut saya. Di sini nilai yang dimaksud di sini adalah nilai religi itu dia menggambarkan kerinduan seorang hamba terhadap Tuhan. Jadi Tuhannya itu diibaratkan seorang kekasih, seperti itu di dalam sajak-sajaknya itu. Untuk yang kedua yaitu fakta sosial mengenai kemunculan karya tersebut. Dia hampir sama mengenai fakta kemanusiaannya. Jadi di sini latarnya itu kerinduan seorang hamba dengan kekasih. Karena puisi ini mengandung tema keagamaan. Di sini bukunya itu mengandung bahasa-bahasa yang syarat akan makna, jadi perlu membaca berulang-ulang untuk dapat mengerti maksud dari puisi tersebut. Yang ketiga adalah fakta mental. Jadi setelah saya kaji, makna yang terkandung di dalam puisi ini adalah permohonan si aku kepada Tuhan agar diberi petunjuk dan mencari ridho ilahi supaya hati si aku merasa bahagia, tentram, dan damai. Yang kedua yaitu cerpen. Saya mengangkat cerpen dari kumpulan cerpen Umar Khayyam yang berjudul 1000 Pengantin Hikmah. Saya menjauh di sini adalah gaya bahasanya. Jadi untuk yang pertama fakta kemanusiaannya, cerpen ini mengandung nilai kehidupan. Jadi ini menggambarkan seorang ceritanya itu alurnya sangat runtut meskipun kadang flashback. Jadi tentang ketulusan dan keikhlasan si tokoh itu dalam menerima takdir. Yang kedua adalah fakta sosial. Kemunculan karya ini itu tidak berdasar atas ambisi. Jadi di sini kenapa saya mengatakan seperti itu, karena alurnya dan diksi yang digunakan itu mengalir secara begitu saja, secara nyata, jadi tidak dibuat-buat seperti itu. Jadi si penulis itu menggambarkan dengan kata yang efektif, kemas secara hemat, namun efektif. Latarnya itu digambarkan dalam suasana yang jelas dan penuh makna. Yang ketiga adalah fakta mental. Jadi setelah saya kaji tinjauan bahasanya, maknanya itu mengenai cerita kehidupan dengan alur yang runtut meskipun kadang flashback. Bagaimana si tokoh itu menerima takdir dan menyikapi takdir dengan bijak. Di sini seperti yang saya garis bawahi pada kutipan cerpen yang berjudul Sri Sumara.
pada halaman 192 seperti ini. Sri Sumarah bukan Sri Sumarah bila tak Sumarah. Di sini Sumarah itu dalam bahasa Jawa, di sini maksudnya adalah pasrah. Jadi si tokoh itu pasrah dengan sikapnya. Dengan sikap Sri Sumarah, dia tidak membiarkan dirinya berkabung lama-lama. Pusat perhatiannya adalah pada fungsi anaknya. Jadi si tokoh ini belum lama menikah, dia mempunyai seorang istri dan suaminya itu meninggal. Jadi si tokoh itu benar-benar sangat tegar di sini. Selanjutnya yang ketiga adalah novel. Saya mengangkat judul novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Di sini fakta kemanusiaan yang diangkat adalah nilai budaya dan etika, karena judul saya adalah kajian nilai-nilai etika dan budaya dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Nilai budaya dan etika di sini sangat jelas. Gimana budayanya, yaitu tentang ronggeng. Jadi sebuah desa itu nilai kehidupannya, semangat hidupnya itu adalah dari ronggeng. Dan juga etika. Pada waktu itu etikanya itu masih sangat kurang karena cara menghargai perempuan itu belum sepenuhnya dapat dihargai di dalam cerita ini. Untuk yang kedua adalah faktor sosial. Jadi kemunculan novel ini itu bermula dari suatu tradisi yang terdengar tabu, namun ada dan diangkat, kemudian dikemas secara sederhana, membuat novel ini terbit yang semula berupa trilogi menjadi sekumpulan novel. Yang ketiga adalah fakta mental. Jadi hasil perenungan saya setelah saya kaji, maknanya yaitu suatu peristiwa dapat menjadi pelajaran bermakna bagi kehidupan. Di dalam novel mengajarkan bagaimana cara menghormati perempuan dengan baik. Jadi pelajaran sebagai perempuan dan bagaimana cara kita menghormati perempuan. Selanjutnya yang keempat adalah naskah drama. Sini saya mengangkat naskah dramanya dari M.H. Ainun Nadjib yang berjudul Perahu Retak. Yang pertama yaitu fakta kemanusiaan. Jadi di sini mengandung nilai. Cerita naskah drama ini menceritakan tentang politik. Jadi perubahan itu seringkali diartikan sebagai sebuah pemberontakan. Nah, di sini itu si penulis menyampaikan kritiknya kepada penguasa itu melalui sebuah karya sastra, di sini melalui naskah drama yang sudah dipetakan. Yang kedua adalah fakta sosial, menyangkut mengenai latar belakang tadi ya, otoritarianisme kekuasaan pada waktu itu yang menuntut rakyat bungkam akan ketidakadilan memicu penulis untuk menyampaikan kritiknya melalui karya sastra, salah satunya melalui naskah drama ini. Untuk yang ketiga yaitu fakta mental. Setelah saya kaji, naskah ini itu menceritakan tentang sindiran terhadap penguasa yang mulai sewenang-wenang menuntut bungkam akan ketidakadilan. Lalu kritik disisipkan dalam pementasan drama yang dilakukan secara defensif dan represif. Di sini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jadi itulah ulasan dari judul saya mengenai fakta penelitian sastra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.